Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Senang sekali berjumpa di channel Donditan dan juga channel Geraham Mualaf Jakarta. Pada hari ini senang sekali kita mendapatkan saudara-saudara muslim yang baru ya. Di sebelah kanan saya ada adik David namanya ini dari Sumatera Utara. Kemudian di sebelahnya David ada Bang Tommy ini ya dari Tangerang, Kota Bumi ya. Cina Benteng lagi. Ciben. Alhamdulillah ya, Islam nggak kenal ras ya Pak ya. Nah, jadi ceritanya pada hari ini adik David ini dan Bang Tommy ini datang ke Geraham Mualaf Jakarta dan alhamdulillah sudah bersyahadat. Tadi bertempat di Masjid Al-Fajr di seberang kediaman kami. Dibantu dan diterima dengan sangat baik oleh DKM Masjid Al-Fajr. Alhamdulillah sudah selesai. Dan setelah bersyahadat, mereka langsung mandi besar dan melakukan ibadah pertama yaitu Jumatan. Masya Allah ya. Jadi pengalaman yang buat mereka mungkin tidak bisa dilupakan gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam surat Al-Baqarah ayat 256 disampaikan la ikraha fid-din tabayyana rusulu minal ghayy wa may yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa wallahu samii'un 'aliim. Shadaqallahu. Intinya bahwa Islam itu tidak memaksa. Islam itu tidak menyebabkan orang menjadi susah. Silakan mau masuk agama Islam, tentu saja ini adalah bagian daripada hidayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ikraha fid-din, tidak ada paksaan dalam memeluk agama Islam. Yang kedua yang saya sampaikan bahwa insya Allah Islam itu adalah rahmatan lil alamin, rahmat untuk semua tidak saja manusia tetapi semua makhluk Allah. Insya Allah Mas David dengan Mas Tomo akan kita Islam membaca salah dua bahasa saya dan kami sebagai pengurus masjid kita membaca sangat yang bersyukur semoga senantiasa betul-betul apa yang diinginkan, apa yang diniatkan, apa yang diikrarkan nanti menjadi janji kita kepada Allah. Setelah itu kemudian laksanakanlah rukun Islam dan inilah rukun iman. Dari saya cukup sekian. Dipersilakan nanti. Terima kasih atas kepercayaan untuk memberikan tempat mendapatkan dari tempat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz Yayat dari Masjid Al-Fajr di Bogor. Pada hari ini kita akan menyaksikan prosesi syahadat daripada saudara Tomo dan juga saudara David ya. Seperti yang tadi sudah dibacakan oleh Ustaz Yayat bahwa di dalam Islam tidak ada paksaan. Untuk itu sebelum kita melakukan pengikraran dua kalimat syahadat, saya ada beberapa pertanyaan untuk saudara Tomo dan juga saudara David ya. Salah satu nanti dibacakan. Apakah saudara Tomo mau memeluk Islam ini atas paksaan seseorang atau atas kemauan sendiri? Alhamdulillah. Kalau David? Alhamdulillah. Yang kedua, saudara Tomo dan saudara David kan masih orang tua ya. Nanti kalau orang tua misalnya menentang, saudara Tomo dan saudara David bisa membantah orang tua masing-masing, tetapi harus dengan cara yang paling lembut ya. Jangan sampai nanti sudah menjadi muslim malah jadi kurang ajar sama orang tua ya.
Yang ketiga, di dalam Islam ada syariat. Nanti setelah kita melakukan ikhlas syahadat, ada syariat yang lain yaitu sholat, zakat, puasa, dan haji jika mampu. Ya. Apakah David berjanji di hadapan saya, di hadapan kami, dan juga di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala akan melaksanakan syariat-syariat tersebut? Janji akan melaksanakan. Alhamdulillah, saudara Tomo. Baik, alhamdulillah. Baik, kalau begitu tidak ada yang menghalangi saudara Tomo dan saudara David untuk segera melakukan ikhlas syahadatnya. Ya. Saudara Tomo dulu, silakan maju. Kita berjabat tangan, ikuti kata-kata saya dalam bahasa Arab. Nanti kita lanjutkan dengan bahasa Indonesia ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekarang kita ganti dengan saudara David, teman saya Mas Ari yang akan menuntut dua kalimat syahadat. Ya, saudara David, mari kita mulai untuk prosesi syahadat. Ikuti saya ya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi tiada sesembahan yang patut disembah selain Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Sah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan ba'da al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hamin alaina fi syafa'atil maut wa najata minan nar wa 'afwa inda hasan. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربي أوفق أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي ونعمل صالحا ترضى وأدخلنا في عبادك الصالحين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بفضل سبحانك اللهم وتحياته بالسلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.
Sekarang kami sudah di Oke, sekarang satu sudah di ya. Maaf ya, terima kasih ya. Insya Allah Islam itu mudah. Koma ya. Nah itu ya, alhamdulillah. Jadi kita ya memang hanya milik Allah Subhanahu. Gitu ya. Baik, sebelum kita tutup prosesi ini, ada sedikit hal yang ingin saya sampaikan. Ya. Bahwa di dalam Islam, setiap bayi yang lahir itu fitrahnya adalah Muslim. Ya. Nanti bayi itu bisa menjadi Kristen, Yahudi, atau Majusi itu karena orang tuanya. Tetapi kelak jika orang ini sudah mendengar Islam dan dia mau menerima Islam atau bahkan sampai memeluk Islam, sebenarnya dia tuh kembali ke fitrahnya. Ya. Dan insya Allah juga harus saya sampaikan, seseorang yang masuk Islam atau memeluk Islam, insya Allah dosa-dosanya yang sudah dilakukan sebelumnya insya Allah dihapuskan, insya Allah. Namun begitu kebaikan yang pernah dilakukan sebelum ini insya Allah tetap dicatat sebagai pahala ya buat kami juga David. Nah sebelum itu saya ingin memberikan buku petunjuk. Di dalam ini ada buku petunjuk untuk sholat, juga ada sedikit uang untuk zakat. Karena mualaf adalah salah satu dari 8 asnaf yang berhak menerima zakat ya. Mohon diterima dengan baik. Ini kalau untuk yang dapat Utomo sudah ada sertifikatnya. Yang David nanti segera betul ya, mohon diterima. David dan Utomo setelah ini bisa langsung melakukan mandi besar, kemudian bisa ikut jumatan di sini ya. Insya Allah sangat indah. Setelah syahadat bisa langsung jumatan ya. Nanti pelan-pelan belajar bagaimana sholat. Kalau belum tahu bacaannya, sholat menjadi jamaah, menjadi makmum, ikuti gerakannya dulu ya. Baik, kalau begitu saya berharap dan berdoa semoga kita semuanya istiqomah dan juga husnul khotimah gitu ya. Saya ingin mengucapkan dari Yayasan Pembina Mualaf Tauhid terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya untuk DKM Masjid Al-Fajr di Cibubur. Semoga Allah SWT merahmati dan melindungi kita semua ya. Amin. Amin ya Allah. Amin. Baik, kalau begitu kami tutup acara ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, alhamdulillah pada saat ini juga kami kedatangan tamu nih. Oh ya, 2 teman ini dibawa, salah satunya oleh Bang Ari Wibisono, kemudian Bang Tom ini dibawa oleh Bang Coki, rocker yang belum jadi Pak nih Pak. Masih merintis. Ceritanya rocker wannabe gitu Pak. Rocker wannabe, pengen rocker gitu. Nah alhamdulillah juga kita juga kedatangan bapak-bapak nih dari kalangan akademisi nih. Pak boleh Pak diperkenalkan, takut saya salah sebut nama nih Pak. Ya, saya Taufik Irmansyah dari Wisma Damai. Dari apa Pak? Parung. Wisma Damai, silakan Pak. Saya Hadi Wahyudi dari Bogor, Pak. Pak Taufik, Pak Adi, silakan. Iya, saya Dr. Rakeman dari kampus Mubarak Bogor. Mubarak Bogor, Masya Allah. Silakan Pak. Saya Agus Mulyana dari Ciherang Dramaga. Ciherang. Oh iya, alhamdulillah. Nah, mungkin sebelum kita ngobrol-ngobrol dengan bapak-bapak yang akademisi semua nih, kita pengen dengar dulu nih ya daripada saudara-saudara kita yang baru nih, yang baru memeluk Islam. David kan tadi kan kita sudah melakukan proses syahadat. Di dalam prosesi tersebut kan kita sudah menanyakan ke David, ya kan? Ada nggak paksaan ya dari orang lain yang memaksa David masuk Islam? Tadi kan David bilang nggak ada kan? Nah kita pengen dengar sekilas saja kisah dari David ini dari Sumatera jauh-jauh ke Jakarta, nggak lama akhirnya bersyahadat di Jakarta. Boleh nggak cerita sedikit?
Silakan. Eh, Agak dekat. jadi saya ini masuk Islam ya, karena sebelumnya nggak terpikirkan kalau saya ini ingin memeluk Agama Islam. agama Islam. Nggak nyangka gitu Nggak ya? nyangka, Oh. nggak nyangka sebelumnya bisa eh, merubah kepribadian buruk saya itu Mm-mm. bisa berubah dengan mudah di Islam gitu ya. Dekat. Padahal Terus? udah sebelumnya 3 tahun lalu saya coba di Kristen, Mm-mm. berubah di Kristen, benar-benar lah. Eh, eh, Ternyata memang nggak bisa juga. Mencoba di Kristen maksudnya gimana? Sebelumnya bukan Kristen? Nggak, maksudnya kan bukan nggak langsung ke Islam. Kita mencoba untuk dekat lagi dengan keyakinan Oh, yang sebelumnya sempat jauh gitu dari Iya, gereja. iya. Oh, jarang gereja. Gereja. Jarang bolos gitu ya. Sering bolos gitu. Iya. Terus setelah itu? Intinya merasa kayak hidup tuh hampa gitu ya, Hmm. jauh dari Tuhan. Dan Hmm. akhirnya pada saat itu memutuskan untuk kembali lagi mungkin pelan-pelan gereja gitu. Walaupun dalam hati itu berat, karena mungkin karena udah lama nggak gereja gitu ya. Iya, iya. Ya, singkat cerita udah selama sampai 3 tahun nggak berubah juga nih. Hmm. Ya udahlah kayak gini aja gitu kan. Hmm. Dan pada suatu hari Hmm. saya tiba-tiba tertarik tuh Hmm. sama Islam. Siapa yang nyuruh? Gak ada yang nyuruh, Nggak ada nyuruh. tertarik aja sendiri. Alhamdulillah. Terus? Padahal sebelumnya memang saya udah sadar kalau saya itu makin hari makin tahun kok makin dekat sama Islam, cuma saya bodo amat aja, mungkin kebetulan aja gitu ya. Hmm. Pada suatu hari semua isi sosmed saya itu dakwah. Padahal sebelumnya saya nggak suka dakwah, Oh gitu. nggak pernah saya simpen, nggak pernah saya save. Hmm. Jangankan dakwah, khotbah di keagamaan saja saya nggak suka, Hah? Khotbah di gereja nggak suka? apalagi dakwah. Tiba-tiba suka malah ke dakwah, gitu kan? Oke. Gitu. Mohon maaf, tadi Sumatera Utaranya di daerah mana kalau boleh? Namanya itu di wilayahnya itu kecil, namanya Indrapura, 4 jam dari Medan. Indrapura, 4 jam dari Medan. Keluarga semua Kristen ya? Dari keluarga ibu, Hmm. iya, cuman kalau dari keluarga bapak nggak pure Kristen, Oh, sebagian ada yang Muslim, lebih tepatnya keturunan. turunan. Oke, terus akhirnya setelah melihat di handphone ada dakwah Islam, tertarik? Ustadz Hadi Hidayat yang paling sering saya lihat. Masya Allah. Terus dia menjelaskan beberapa yang bikin saya makin terenyuh itu video dakwahnya itu kayak relate dengan apa yang saya alami sekarang. Oh gitu. Seolah-olah kayak emang sengaja dibuat lihat ini untuk kamu yang sedang kesusahan. Sedang bingung. Padahal kan nggak dibuat-buat sama Iya. kamu sendiri. Iya, iya. Nah, dia menjelaskan tentang istighfar itu cara paling ampuh, cara paling cepat dalam mengabulkan doa. Masya Allah. Padahal ya itu kebetulan juga memang sebelumnya saya suka menyebut-nyebut kata-kata misalnya kayak astagfirullah, alhamdulillah, masya Allah di sekolah saya itu, dan teman-teman saya banyak tahu, cuman sekedar ucap. Nah, saya emang sebelumnya memang seperti yang jelaskan tadi suka gemar untuk berubah gitu kan, berubah terus sampai kalender di rumah saya itu penuh dengan coret-coretan, silang-silang, oh gagal lagi di ini lagi di buletin, disilang-silang lagi, gagal lagi. Nandain apa itu maksudnya? Hari pertama berubah, hari keduanya gagal, bulatin, pulang lagi minggu depan, ulang lagi sampai terus coret-coret semua. Ya gitu. Nggak diomelin tuh sama mamanya? Nggak diomelin, di kamar saya tuh. Oh, di kamar sendiri ya? Iya. Terus akhirnya setelah melihat Karena video melihat itu? dakwanya Ustadz Hadi Hidayat tadi tentang istighfar itu, saya coba dong, minggu depan kan hari Senin nih ya, coba berubah dengan karena kan saya sering kalau lihat orang di TV, di film atau di mana-mana, kalau dia melakukan kesalahan atau salah ucap dia sebut astagfirullah. Mungkin yang dibilang Ustadz Hadi Hidayat itu ada benarnya juga, makanya saya coba. Hari pertama bisa berhasil dan saya nggak sadar, dan saya ceritain langsung sama Mas Hari. Mas Hari. Mas, sehari ini saya istighfar terus, berasa perbedaannya. Yang tadinya ucapannya itu nggak jelas, kotor, pikiran yang beradul, males, tidur-tiduran terus, beda. Saya ceritain sama Mas Hari, berasa perubahannya, dan itu berlangsung selama 7 hari. Sebenarnya pure-nya itu 6 hari, dan karena di hari ke-7 itu saya langsung mengungkapkan ke orang tua saya, lebih tepatnya ke ibu saya, kalau saya mau masuk Islam, karena rasanya benar-benar kuat. Saya
karena logikanya aja di kekristenan saya coba bertahun-tahun nggak bisa dia, tapi dengan di Islam dengan itu kan beberapa hari bisa juga dengan mudahnya Dengan astagfirullah. dengan satu kata yang diulang setiap harinya. Kan kalau bukan hidayah apalagi, Iya. karena sebelumnya sudah pernah diucapkan kan seperti tadi yang saya bilang di sekolah, cuman ya gak ada efek apa-apa. Cuman kali ini pas diucapkan ini ada Reaksi ibu gimana reaksi ibu waktu itu? kaget lah, suruh pasti heran. Ini sebenarnya pemikiranmu apa sih? Apa sih, kenapa sih gitu kan ya? Nggak paham. Hidayah itu apa sih? Hidayah itu kata ibu saya, kalau hidayah itu orang yang udah mau mati terus didatangi di mimpinya hidup lagi gitu ya. Ya gitu mau saya jelaskan, karena yang kayak kayak yang di TV gitu kan yang Iya. karena kan itu menjelaskan kalau mama saya itu nggak paham, Hmm. cuman sekedar asumsinya aja. Tapi saya tetap untuk menjelaskan gitu kalau kayak gini sampai abang saya juga ikut Marah. membantah, bukan gitu hidayah, bukan itu hidayah. Sekarang aku tanya, kalian tahu nggak sih arti atau dasarnya hidayah? Nggak tahu loh. Sekarang kalau kalian bisa ngeklaim itu bukan hidayah, dasarnya gimana? Dia mereka. Ya intinya bukan hidayah, selesai. Dan singkat cerita besoknya di hari ke-8, hari Minggu, saya diterbangin ke Jakarta. Tujuannya apa? Biar nggak pindah agama. Oh. Padahal memang itu untuk berangkat ke Jakarta itu memang udah jadi tradisi keluarga kami. Iya. Karena ada keluarga bapak yang banyak di sini kan. Jadi tapi bedanya yang kemarin itu lebih awal. Karena ya karena biar Maaf, ininya agak deket, nggak nah. pindah agama gitu kan. Terus? Oke lah, berhasil. Pas nyampe di sini saya tersadarkan, lihat keadaannya kayak gini, sedih semua kan. Jadi aku salah kayaknya bukan takdirnya. Oke lah, saya sempat doa ke Tuhan Yesus di hari pertama itu sampai di sini Di Jakarta? saya kembali, Tuhan maafkan aku salah mengartikan cobaan dirimu. Karena kemarin pas waktu di rumah abang saya bilang itu bukan hidayah, itu cobaan katanya. Cobaan dari Tuhan untuk bisa dekat sama lagi. Godaan. Cobaan gitu. Iya. Iya. Cuman pada saat itu saya nggak terlalu memahami gitu kan. Oh, mungkin memang iya bukan takdirnya. Ya udahlah, saya selama 2 bulan di sini gereja terus. Oh, di Jakarta ke gereja? Karena kan saya tinggal sama kakak saya, jadi kan harus gereja. Oh iya. Mungkin nggak gereja. Kalau nggak ke gereja dijambak tuh ya. Ya. Terus Jadinya ya, gimana ceritanya kok bisa ngubungi Mas Ari waktu itu gimana? itu yang kemarin yang pas udah merasakan itu. Ya saya carikan di mana-mana. Karena untuk saya pengen saya tanya gitu kan, ini sebenarnya apa sih? Kok rasanya beda gitu ya? Nggak mungkin dong saya tanyanya ke pendeta. Nggak mungkin. Saya cari websitenya di akun media sosial dimanapun. Akhirnya ketemu di Instagram, namanya Mualaf Center. Akhirnya saya chat dan di situ dia langsung dikasih nomornya Mas Ari. Dari situlah komunikasi selama 4 bulan secara intens. 4 bulan? 4 bulan. Lama juga ya? Saya 4 bulan, tanya-tanya Pak? semua. Oh. Saya tanya-tanya semua, diskusi tentang ini. Terus dia nyuruh maksa-maksa nggak suruh masuk Enggak, Islam? Oh, enggak. kirain. Dia Mas Ari jawab yang saya tanya aja, enggak serius. Alhamdulillah. Jadi selama 4 bulan, setelah itu baru Mas Ari dan David menghubungi saya. Alhamdulillah hari ini sudah bersahadat ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah sekarang gantian nih Bang Tommy nih, Ciben. Ceritanya gimana nih Ciben nih? Ya kalau saya sendiri sih gimana kok ya, hidup di dalam lingkungan keluarga yang dulunya sama agama tuh nggak terlalu dekat. Karena orang tua sendiri kan awal menikah papa Katolik, mama Buddha. Tapi pas di 2006 itu mama mulai ikut papa ke gereja. Mama masuk Katolik ya. Cuma memang di situ saya percaya Tuhan, tapi saya nggak percaya agamanya dulu. Tidak percaya, saya tahu Tuhan ada, tapi soal agama saya masa bodohin gitu. Agnostik dong. Ya. Dulu mungkin itu agnostik. Ya. Sampai saya umur 24 kayaknya, 24 tuh saya umur 24, saya coba mulai jajal cari tahu. Saya ngobrol sama sahabat saya Coki, udah ngobrol sahabat saya pun Coki pun ngomong kalau misalnya memang ini coba jajal dulu, pelajarin dulu agama sendiri. Akhirnya coba saya jajal belajar agama selama 2 tahun. Di tahun 2016 Natal Desember terakhir itu saya bingung. Yang saya bingungin saat ngeliat cuplikan Yesus disalib.
Saya situ mikir kok di sini orang-orang bilang Yesus Tuhan, saya bilang. Tapi kenapa Tuhan tolong minta sama Tuhan lagi? Saya Eli lama sabatani gitu. Saya situ kok aneh ya, kok Tuhan minta tolong sama Tuhan. Jadi kayak saya mau ngajuin proposal harus lewat satu orang dulu baru ke atasannya. Kok saya agak aneh gitu kok. Kok ini gimana ya? Akhirnya saya tukar pikiran sama sahabat saya. Karena kan saya pikir di rumah pun mau bicara agama, di rumah pun nggak ada yang baca-baca Bible atau tuh nggak ada sama sekali, hanya berimannya gereja-gereja tanpa ada membaca sama sekali gitu kan. Akhirnya saya tukar pikiran lah, ngobrol sama sahabat saya Coki. Setiap pulang kerja tuh selalu ngobrolin agama ini gimana sampai akhirnya di umur saya 20 boncengan. Saya selalu pergi. Sambil ngomongin. Sambil ngobrol belakang selama 8 tahun kok itu tuh ngomongin ini gimana ya Coki, ini gimana Coki. Sorry sebentar. Si Coki waktu ngobrol di motor itu waktu diceritain Eli lama sahabatan ini lu nggak nanya ke dia jangan bukan Yesus yang disalib. Enggak gitu. Itu belum sampai situ kok. belum ngomongnya belum terlalu tajam sampai sana. Belum. Kan pas udah mulai saya ngerti ini gini baru mulai. Saya malah nggak enak juga. Dia katanya sampai nggak mau sahabat saya ngomong. Ya. Apa namanya pelan-pelan dulu aja maksudnya emang begitu. Kita sedikit Ya, sampai 2000 berapa tuh? 2016 2017 aku lah. Terus dia mau perpindahan. 2016 nggak ke gereja lagi. 2017 awal tahun saya bilang ke mama saya udah nggak mau ke gereja. Wah itu luar biasa marahnya. Kenapa lu gini? Ya udah terserah lah. Yang penting saya bilang saya nggak melarang mama untuk beribadah, silakan. Saya mau dengan keyakinan saya sendiri saya bilang kan. Akhirnya saya udah mulai mencari tahu lah apa tentang Islam itu apa. Saya kalau misalnya ada sesuatu yang saya nggak tahu saya tanya Coki. Oh gitu. Iya saya ngobrol. Coki bilang ngasih rekomendasi sih. Dengar Ustadz Khalid, Ustadz Hidayah, dengerin aja coba cari tahu. Akhirnya sampai mentok ketemulah Kodondi juga. Oh. Soalnya pas udah mencoba pembahasan tentang agama. Nah iya. Oh gitu. Soalnya kan kalau dari Ustadz Khalid kan atau Ustadz Hidayah kan hanya sekitar di agama Islam aja. Sisi Islamnya ya. Sedangkan saya kan di rumah nih harus berbicara sama orang beragama Katolik. Saya nggak mungkin dong saya dakwain dengan agama Islam gini, nanti saya bisa dibilang cari mati namanya. Ya, makanya saya kira, tapi lama-lama setelah saya belajar agama Islam, saya mulai ada perubahan juga. Saya sadari sebenarnya mama saya pun asal apa sekarang nanya di kode Islam gimana? Kode Islam gimana? Gitu. Iya, karena yang saya lakuin di rumah memang karena nggak baca Alkitab jadi nggak tahu apa-apa, jadi hanya ke gereja aja ibadah dan lain-lain. Iya, hanya formalitas benar. Sampai akhirnya di tahun ini yang saya bikin sedih tuh saya kehilangan kakak saya. Kehilangan kakak. Oh. Saya di situ sedihnya kenapa dari saya ngomong saya sadar sih mungkin saya bisa ingin keluarga saya juga. Saya cuma kepikiran apa nanti saya sama kakak saya di surga ketemu apa enggak di akhirat saya nggak tahu. Di situ saya coba mulai bandingkan diri ngomong sama orang tua saya. Itu pun setelah ngomong selama 1 jam saya dicuekin, benar-benar dicuekin. Gimana tadi ceritanya gimana tadi? Saya asal ngomong mah gini, bong muka, iya, gini, waduh, ampun dah nih gimana nih ya, ngomongnya nih gimana nih saya bilang nih. Sian banget. Iya, saya udah mikir tuh, saya sempat ngobrol sama Coki kayak mama saya kecewa Coki gini, cuman saya udah terlanjur ngomong, saya nggak mau ngulangin lagi, udah saya tetap bertahan situ kan. Sampai akhirnya kepikiran Coki coba ngomong gini, oh ya udah saya ngomong mah, nih guru saya nih orang Chinese juga saya bilang, nih orangnya Kodondi. Nah dari situ baru mulai sama-sama Cina. Saya pikir itu, karena itu mungkin strategi juga kan kalau saya pikir ya. Sama-sama Chinese saya pikir, jelas saya pikir kan. Akhirnya pas saya kasih Kodondi dulu apa? Gini saya jelasin kan. Akhirnya udahlah, semenjak saya kasih Kodondi, saya main digeber sama mama saya. Udah sholat belum? Udah ini belum? Udah itu belum? Saya gitu. Kamu udah sholat belum syahadat? Makanya itu kan saya pikir kan saya Coki saya kalau sholat gimana nih? Dihitung apa enggak? Saya bilang. Nah saya pikir saya udah nggak harus ngumpet-ngumpet untuk sholat, kenapa saya nggak sholat aja gitu. Sedangkan saya tahu tata cara gimana gitu kan sholatnya. Akhirnya saya ngomong sama mama saya digeber terus sholat lu, sampai Jumatan lu kenapa nggak ke masjid? Belum ngerti mas, saya bilang. Tapi udah saya belum ngerti mah, belum ilmunya saya bilang. Tapi udah tunggu syahadat dulu saya pikir. Nah kayak kemarin saya pikir pas saat Kodondi kan ketemuan kan kata Kodondi. Saya maunya tuh hari Jumat, kenapa? Saya pikir ini mungkin Jumat pertama saya sholat dan pun hidayah, maksudnya saya syahadat pun di hari Jumat lebih enak lagi Kodondi gitu. Jumat barokah gitu ya. Iya, saya mikir doang sih. Masya Allah. Kalau siapa? Tommy kan dari Katolik. Kalau David tadi dari apa? Kristen apa? Iya, gereja apa? Gereja
namanya itu gereja Gloria Kristen Oh, Indonesia. HKBP. Enggak. Oh, HKI namanya. HKI, Gloria Kristen. Kalau kadang suka gini Pak, kalau di beberapa daerah tertentu ya seperti Sumatera Utara atau Manado, gereja oke, gereja, tapi adat lebih tinggi dari gereja. Ya Pak ya? Ada adat yang bisa melebihi dari agama gitu. Ya tetapi alhamdulillah ya, tadi kita sudah mendengar kisah dari David dan Tommy ya. Kalau dengar Cinta Benteng itu baru inget, saya dulu pernah tinggal di Tangerang juga Pak. Saya pernah waktu tinggal di sebuah perumahan di daerah Serpong. Karena kan biasa kalau orang Kristen tinggal di situ ya dia cari gereja yang nggak jauh dari rumah kan Pak ya. Saya menemukan gereja di belakang komplek. Nah saya ingat sekali waktu itu pendetanya juga dari Sumatera Utara. Waktu saya pertama kali ke gereja itu, jemaat-jemaatnya itu orang-orang yang kelihatan benar-benar orang-orang yang sederhana Pak. Orang-orang kampung lah. Saya bisa bilang itu orang kampung gitu ya. Dari cara berpakaian dan bagaimana. Bahkan ada yang pakai kacamata, tapi gagangnya pakai karet gelang gitu. Saya nggak menyangka sama sekali. Giliran ngobrol, giliran ngomong Pak. Ngomongnya gimana? Oh, Owe tinggal di belakang, Owe piala babi loh kata gitu. Ternyata mereka tuh adalah Cina-Cina Benteng Pak. Nah, ya mungkin sejenis sama Tommy gitu ya. Ya memang ya mereka begitu. Jadi karena kalangan itu memang dulunya kan dikotak-kotakan ya Pak ya, oleh penjajah kan. Jadi pada waktu penjajah pergi, ya sudah mereka mau ngikut yang mana lagi kalau nggak ngikut agama yang meninggalkan mereka gitu. Karena untuk mengikuti agama yang pribumi mungkin ada rasa gengsi atau bagaimana gitu. Jadi akhirnya di benak mereka, di benak orang-orang tua kami nih Pak, memang masih ada pemikiran bahwa Islam itu agama pribumi, Islam itu agama orang miskin, Islam itu agama teroris nih. Oh, tuh dari tadi tuh. Bener kan? Itu jadinya. Tapi kan alhamdulillah sekarang dengan zaman teknologi kan semua informasi bisa digenggaman gitu ya Pak ya? Pasti itu turun di zaman. Saya pernah datang gitu. Saya kan nggak pernah ngomong sama keluarga kan, baru mama saya kan. Tiba-tiba ada keluarga datang kakak mama saya datang itu ke rumah. II ya? AI. Oh, AI. Tiba-tiba datang kayak ngomong, lu boleh pindah agama. Tapi Selain? ke Buddha atau ke Katolik atau ke Protestan gitu kan. Oh, saya di mana tuh udah tuh saya ngomong kan. Jangan masuk Islam lah dia bilang. Nanti susah Maksudnya apa nih? Pokoknya apa aja boleh selain Islam gitu. Ini kok jadi susah saya bilang. Saya pengen ngomong, mama saya udah megang tangan saya. Udahlah saya bilang, udahlah nggak perlu diomongin lagi saya begitu. Ya. Saya maksudnya kok sampai segitunya sih, ada apanya sih gitu. Nah itulah terbukti Pak, ya kan? Iya. Nah sekarang boleh nih kita mungkin dengerin ya. Siapa tahu dari bapak-bapak nih ada yang mau komen nih tentang dua pemuda mualaf hari ini nih Pak. Silakan teman-teman Pak. Alhamdulillah itu bagus ya. Mualaf dan hari berberkat lah hari Jumat ini. Karena lihat salah satu YouTuber Pak Dondi ya, banyak yang mualaf, banyak Mas Kris dan banyak yang mualaf lah yang di luar negeri juga. Jadi saya berpikir nih apa mungkin ini realisasi dari surat Al-Nasr kali ya. Ini pemikiran pribadi saya. Tiap hari saya baca tuh Pak. Karena di sini itu kan akan berbondong-bondong orang ke agama Tuhan ya. Akan datang suatu saat orang-orang berbondong-bondong. Dan ini kan udah terbukti ini ya. Ya gitulah. Tapi ya syukurlah. Saya mengucapkan ya kita perlu pelihara juga ya, kita doakan juga semuanya karena memang ujian tuh pasti. Karena memang di Al-Quran bilang kan bahwa orang yang soleh itu akan diuji. Seperti besi keris ya, itu kan jadi keris bagus tuh ditempa dulu berapa kali. Jadi alat yang bagus. Nah, silakan Pak mungkin. Saya atau mau tanya ke mereka juga boleh. Saya sebelum nanya nih Pak, dari semua saya perhatikan tadi, saya sangat terenyuh sekali. Saya banyak bersyukur tadi dan berdoa. Jadi melihat dua pemuda ini, saya meyakinkan diri saya sendiri Pak, bahwa kebaikan itu tidak bisa menghalangi, tidak ada yang bisa menghalangi. Dan saya iri terus terang, mungkin dia ini lebih baik dari saya Pak. Karena luar biasa seperti itu. Kebaikan tidak bisa
Dia itu suci hatinya dan Tuhan itu masih suci dan pasti dia diajak Tuhan sendiri yang bergerak. Ini Bapak ini bersyukur sekali ya sebagai wasilah bisa mengantarkan dia menjadi orang yang suci dan memperbaiki diri. Itu. Yang kedua barangkali ini pesan dari saya juga barangkali ya, bahwa nanti setelah masuk bersahadat Anda ini nol lagi. Iya. Betul ya Pak ya? Betul. Nah itu saja. Kembali ke nol ya Pak ya? Saya kembali ke nol. saya juga begitu Pak. Enak juga ya. Jangan-jangan saya salah. Tapi jangan salah juga Pak. Oh gitu ya. Mereka nih ya, yang baru masuk Islam nih. Oke, dosa kita dihapus nih Pak. Tapi kita juga ngiri sama yang muslim-muslim dari istilahnya dari keluarga muslim. Kan sudah bertahun-tahun menumpuk pahala Pak. Kita mau ngejar nih, cuman kita dikasih 0 duluan nih gitu. Iya ya. Nah, ya kebaikan gitu. Cuman kan untuk menumpuk ibadah kita nih yang harus ngejar gitu lah. Nah, ini alhamdulillah Pak, mudah-mudahan hari ini insya Allah ya, David ini karena dia keluar dari rumah kakaknya, ini dia udah otomatis nggak tinggal dengan rumah kakaknya lagi. Jadi ini adalah sebuah resiko dari seorang mualaf yang keluarganya keras Pak. Nggak cuma David aja, masih banyak mualaf-mualaf yang nasibnya seperti David. Tapi jangan khawatir, kami di Gerakan Mualaf itu kami sudah menyediakan shelter. Jadi insya Allah nanti sore ini David akan kami tempatkan di rumah Quran atau Tauhid Pak, yang ada di Cibinong. Kan malah sekalian langsung ikro, langsung belajar sholat semuanya kan. Insya Allah nanti 3 bulan saya kalah pasti bacaan Quran sama dia. Apalagi masih muda Pak. Iya. Silakan Pak Rakiman. Atau Coki dulu. Nah, Coki aja. Ada mau diceritain nggak nih Tommy ini? Ntar aja kali ya. Oh ntar aja boleh, silakan. Iya. Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang disampaikan Pak Hadi juga, saya merasa terenyuh walaupun ya sudah beberapa kali juga ikut mengikuti prosesi. Prosesi pensyahadatan. Pertama saya menyampaikan mubarak, barakallah telah memeluk agama Islam ya. Mudah-mudahan ini menjadi starting point atau tonggak pertama untuk kebaikan-kebaikan berikutnya. Tadi Mas David, kemudian Mas Tommy ya, dari Protestan dan Katolik. Karena saya juga dulu sama, hampir semacam itu, ada pencaharian batin. Nah, sehingga dulu tahun 90-an saya juga sering jalan kaki bertemu dengan tokoh-tokoh agama lain, terutama dari Protestan, Katolik di kampung saya, termasuk yang dari gereja Kristen, misalkan Pasundan GKP, itu di Rehoboth. Itu dari rumah saya itu saya lewat rel kereta api itu jauh sekali. Ya, jauh berjumpa untuk mengasah tadi keraguan-raguan tahun 90-an. Dan itu memang penting karena al-haq min rabbikum fala takunanna minal mumtarin. Jadi kebenaran itu berasal dari Tuhan engkau, dan ya jangan ragu-ragu kalau memang sudah mendapatkan bahwa inilah kebenaran, ya harus diraih atau diterima. Nah, oleh karena itu ya barakallah, ini adalah berkah dari Allah. Pas hari ini juga hari Jumat tadi sudah disampaikan. Nah, makanya step berikutnya adalah biasanya itu kalau menurut Rasulullah ada tahap tasfiyah dan tarbiyah. Tadi tasfiyahnya sudah dilakukan setelah syahadat, kemudian mandi besar ya. Istilahnya mandi besar, pensucian diri. Nah, step berikutnya adalah tarbiyah. Tarbiyah artinya memberikan pemahaman-pemahaman tadi ya. Koh Dondi juga akan istilahnya membawa ke shelter di Cibinong. Artinya itu proses tarbiyahnya, memberikan pembinaan, taklimul Quran dan lain-lain. Jadi itu adalah satu proses, sehingga setelah tahap ribbon atau rebit ini nanti masuk ke proses yang berikutnya. Kita sudah melihat bahwa proses semacam ini pencarian kepuasan batin itu memang levelnya berbeda-beda. Mungkin Mas David misalnya mendapat kebenarannya dari segi ini, kemudian Mas Tommy dari segi ini, tapi ya pada hakikatnya itu adalah hidayah dari
Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segi yang tidak disangka-sangka juga. Misalnya, oh ternyata mendapat kebenaran itu dari poin yang ini tadi, dari poin yang ini, karena ini juga berbeda ya, denominasinya berbeda, Protestan dan Katolik, dan kita bersyukur Koh Dondi bisa istilahnya membawa ini semua ke jalan yang sama, walaupun dari dua hal yang berbeda. Baik, kita juga mendoakan mudah-mudahan kedepannya bisa meningkat lagi kualitas keislamannya, menjadi muslim yang hakiki. Amin. Dan memahami betul-betul agama Islam dengan baik, dan kemudian tugas berikutnya adalah menyampaikan kepada yang lainnya, karena itu adalah satu kewajiban. Nah, mungkin ada keluarga-keluarga yang perlu juga diajak, disampaikan secara baik-baik sehingga mereka juga mendapat hidayah yang sama. Jadi bukan hanya untuk kita sendiri tapi untuk yang lain. Baik, saya kira itu saja. Terima kasih banyak Pak Rakiman. Monggo Pak, silakan Pak. Ini tinggal sebentar lagi sunat Pak nih dua-duanya. Nah, iya dong. Yesus kita 8 hari langsung disunat ya. Itu dia. Nama barunya sudah Tidak, tadi kita tidak menawarkan nama baru. Tetapi nanti kalau memang ada permintaan bisa kita bantu. Bisa. Baik. Namanya sudah nama Nabi, Tat. David, no, kan nama Nabi ya. Kalau ini nama kota, Tommy. Monggo Pak, silakan. Baik. Seperti tadi Pak Hadi katakan, saya yakin kedua anak ini memiliki hati yang bersih. Itu saya yakin. Kenapa? Yaitu Allah menjaga. Ya walaupun dia sudah mencoba, contohnya seperti David ya. Coba ke ini Kristen lagi, ke ajaran Kristen lagi. Coba berdoa kepada Yesus lagi ibaratnya gitu kan ya. Mencoba berdoa kepada Yesus. Tapi tidak ada getaran. Tapi pada saat si David ini mengatakan astagfirullahaladzim, astagfirullah. Kan itu mohon ampun kepada Allah ya. Mohon ampun kepada Allah. Tapi di situ ada getaran. Nah, getaran itulah yang Allah ciptakan kepada dia. Ya, itu adalah salah satu kesucian. Allah menanamkan hatinya itu adalah kebersihan jiwa. Dengan menyebut nama Allah, istighfar, dia ada getaran. Getaran untuk atau ada magnet untuk menarik ke jalan Allah. Yang akhirnya membuat David berubah pikiran atau berubah keyakinan dari Kristen menuju Islam. Nah, tapi satu pesan dari saya ke David, Allah pun berfirman, jangan kamu kira setelah kamu beriman, aku tidak akan menguji kamu dengan kesusahan dan kesengsaraan. Nah, ini salah satunya kan setelah David beriman masuk Islam ada resiko diusir, benar nggak? Ini salah satu ujian. Nah, itu Allah sudah menubuatkan dalam Al-Quran. Nah, itu untuk David. Kemudian untuk Tommy, ini pun sama. Ada cerita hampir sama Tommy. Itu teman ayah saya. Dia masuk Islam, ya. Dia masuk Islam karena nggak ke gereja. Dia seolah-olah tuh malas ke gereja. Tapi setelah beliau melihat satu foto, ada sebuah foto dan dia seperti melihat kasab. Kalau kamu ingin selamat, ikuti saya. Nah, itu sebuah foto. Dia kaget. Beliau kaget. Apa ini maksudnya, gitu kan? Kok tiba-tiba ada seperti itu, gitu ya? Seperti ada seseorang berdiri depan dia memegang tongkat. Kalau kamu ingin selamat, ikuti saya. Nah, terus dia melihat cara berpakaiannya seperti pakaian orang Islam, dan akhirnya dia masuk Islam, dan akhirnya dia menemukan ketenangan lah di dalam Islam itu ya. Dan setelah berbicara dengan uak saya, dan uak saya memperlihatkan foto itu seperti inikah wujudnya, dan dia akhirnya masuk Islam. Nah, setelah itu dia menerima ketenangan batinnya. Itu ada seperti itu kasusnya juga dia. Nah, itu pun Tommy dijaga oleh Allah gitu ya. Bagaimana hatinya biar galau di Kristen itu kan, digalaukan, dibikin galau gitu kan ya. Tapi satu yang saya dia yakin pada satu Tuhan, nggak jadi ateis kan? Masih percaya Tuhan. Masih percaya Tuhan kan? Jadi dia meyakini Tuhan itu ada, Tuhan itu ada, tapi bukan Yesus dan bukan juga Buddha gitu ya.
Nah, itu yang dijaga oleh Allah itu keyakinan dia tentang ketuhanan itu ada gitu ya. Masalah pencarian akhirnya kan Allah memberikan jalan. Bagaimana pencarian itu sehingga dia mengarah kepada Islam gitu kan ya. Salah satu contohnya kok Tuhan berdoa kepada Tuhan. Di Taman Getsemani juga Yesus berusaha menghindar dari penyaliban ya. Ya Bapak, seandainya cawan ini bisa dilemparkan kepada yang lain ya kan. Yesus saja nggak mau disalib ibaratnya. Nah justru itu jadi sebuah kebanggaan orang Kristen. Yesus disalib nih karena menebus dosa orang-orang. Sedangkan di ayat itu justru Yesus menolak salib ya, menolak disalib. Nah, jadi itulah hati-hati bersih itulah yang Allah akhirnya jaga sehingga mereka berdua ini mendapatkan hidayah. Dan mungkin itu aja sih yang saya ini kan. Pesan dari saya juga seperti itu. Mungkin suatu saat jika mendapatkan ujian, janganlah mundur. Pasti itu ujian itu akan ada. Karena apa? Karena udah janji Allah. Jika kamu beriman, jangan kamu kira aku tidak akan menguji kamu. Justru dengan ujian itulah Allah melihat apa kamu sungguh-sungguh di dalam agama ini atau tidak. Betul. Mungkin itu aja. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ari mau tambahin? Mungkin mau cerita sedikit dong soal David. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini alhamdulillah ya kumpul di sini dengan bapak-bapak yang luar biasa. Deko Dondi, Bang Ucok. Ya. Coki, Ucok. Lu suka ganti-ganti nama orang lo? Kemedanan terus, Kemedan. Kalau orang Jawa bilang Kemedan. 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 Ya, jadi cerita sedikit tentang David ya. Ya, David ini awal-awal kan di Medan ya. Jadi memang sekitar 3 minggu beliau ini cerita tentang kisahnya, terus menanyakan apa yang diragukan gitu ya. Nah, setelah beliau ke Jakarta, itu tulis kontak kita. Tapi saya pesan gini, David silahkan kalau mau belajar kekristenan, tentang Islam, kan memang belum ini ya, belum tahu banyak ya. Nah, itu rupanya memang betul-betul dipelajari, sehingga dalam waktu singkat ada beberapa pertanyaan bahkan banyak ya. Mengenai Iblis berjasa apa enggak gitu. Iya. Bisikan. Terus itu baik di Quran maupun di Bible itu sendiri ya. Jadi alhamdulillah mengenai pemikiran beliau ini ketika menyampaikan ayat ada kan penjelasan juga dari beliau ya. Oh, saya lihat ini iya, maksudnya sehat, cara berpikirnya sehat. Logiknya sehat. Nah, ya alhamdulillah berangkat dari situ. Mengenai tadi yang pertama istighfar ya, terus yang kedua kritik teks, itu udah kuat. Akhirnya syahadat, alhamdulillah. Kritik teks Bible maksudnya? Iya. Oh, keren. Ini pelanjut. Pelanjut. Ya. Regenerasi ya. Nanti belajar ya. Iya. Gitu ya. Coki mau tambahin Coki? Sebentar. Ada pesan dikit ya. Jadi dari bapaknya David. Nah, udah tadi. Sampaikan dong. Iya. Jadi tadi gini teman-teman, bapaknya David ini pesan ya. Saya kan telepon ya. Telepon ternyata beliau orangnya itu ramah. Ya Masya Allah ramah. Beliau mendukung David masuk Islam ya. Terus pesannya begini. David bila mana sudah memeluk Islam, berlakulah sebagai orang yang benar, hormati teman-teman, keluarga, sanak saudara, terus bijaksana. Dan ya insya Allah bisa mengajarkan Islam. Ya itu ya, mudah-mudahan ya. Nah, ada pesan lagi. Apa? Jadi gini, setelah memeluk Islam ya, untuk melakukan kegiatan, segala kegiatan itu dimulai dengan kata Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Karena Bismillah ini dahsyat. Nah, itu pesan dari bapaknya David? Dari saya. Oh, lain. Ini lagi ceritain bapaknya David nih. Kok Bismillahirrahmanirrahim. Bapaknya Muslim. Di setiap ini ya kegiatan ya. Jadi misalkan kita minum kopi nih, kita kan ucap Bismillah. Ya udah minum loh. Bismillah. Bunyi nggak kok? Aisyah. Tapi di sini ada vodka. Nah, kira-kira Bismillah nggak? Mau minum vodka nih,
baca bismillah nggak? Nah, berarti kan ini suatu kepastian ya antara yang maksiat sama yang kebaikan. Abu-abu bisa nggak? Kalau dua-duanya gimana? Tetap nggak bisa ya. Jadi ya itu. Mungkin kedepannya ada hal yang diragukan untuk melangkah gitu ya. Itu dengan bismillah. Insya Allah Allah menunjukkan nanti jalan yang terbaik ya. Ya, amin. Amin. Sama satu lagi. Tadi satu lagi, kan satu lagi. Ini satu terakhir nggak nih? Please go. Satu terakhir nggak? Iya beneran. Diusahakan membaca Al-Quran itu 3 ayat per hari. Karena kita memang harus tahu konteks ya pesan dari Allah nih. Memang ada ini terdapat misalkan satu kisah itu ada yang 3 ayat, ada yang 5, 10, bahkan 15 ada. Nah, ya diusahain 3 ayat ya. Nah, ini berlaku juga mungkin untuk teman-teman di luar sana ya. Ya insya Allah bisa menjadikan pesan dari Allah ini kita mengerti ya konteks Quran. Ya demikian. Satu lagi. Terima kasih. Satu lagi dari nggak enak Jangan sebut dong, merek jangan kok. dong. Gak boleh sebut merek. Coki mungkin mau cerita sedikit, Coki silakan. Kalau diceritain masalah Tommy ya di sini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, terlalu bersemangat. Jadi kalau dari Coki sebenarnya kalau diceritain nih ceritanya bisa bertahun-tahun. Karena Coki sama Tommy ini temenannya dari SMP dia kelas 1, Coki kelas 2. Temen nyolong mangga dulu ya. Teman cari ikan dulu dikobokan pakai apa namanya? Got Temen gitu. nyari cere. Cari ikan. Hanya main bola gitu bareng lah semuanya, dan kebetulan lagi itu lingkungan kita tempat tinggal plural, kalau bisa dibilang tuh udah kayak Indonesia banget lah. Dari orang dari Sabang sampai Merauke ada gitu, agama semua juga ada gitu. Di situ juga kebetulan kebetulan Coki kenal Tommy itu salah satu temennya Tommy juga temennya Coki gitu. Jadi kita kenalan gitu, makanya sejarahnya panjang dulu. Kalau bisa ceritain tuh lucu. Kita yang muslim nih kalau lagi misalkan maghrib, kan lagi main sampai sore tuh Ferendi. Sholat dulu nih maghrib. Dia jadinya yaudah tunggu di sini, ntar dia nunggu gitu. Kadang dia kita tinggalin. Yang seru tuh kita kalau lagi puasa, biasanya kita yang anak-anak nih buka bukber di masjid. Ntar pulang kita bawain nih, bukan nih lu makan nih gitu. Karena dia nggak bisa ikut masjid kan, nggak bisa buka puasa gitu. Sejarahnya panjang lah. Dulu emang kita nggak ngomongin agama segitu kritisnya karena kita mikirnya main kebanyakan gitu. Main walaupun ya ngaji, ikut pesantren kilat gitu. Coki juga ikut pesantren tapi pesantren kilat kan biasanya kalau Ramadan suka ada 3 hari. Iya. Nah bahkan kita dulu main di warnet. Di warnet itu dulu sampai ada, maksudnya gini, dari dulu nih kita punya pengalaman dia di warnet. Datang tuh apa namanya misioneri. Gimana? Datang misionaris. Iya, misionaris masuk warnet Kodondi. Ini saya baru dengar nih. Wah, baru dengar kan? Nah, ini nih hanya terjadi di Kota Bumi, Villa Tomang Baru. Bener ya, gitu ya teman. Iya. Ayo semua ikut nyanyi bersama-sama, bawa gitar Kodondi, terusnya bagian kabar baik itu selembaran. Bawa gitar tuh maksudnya ngajak nyanyi orang iya, di warnet. nyanyi. Beneran? Iya, rohani bener. Nggak diusir? Iya, kita mengusir nggak enak kan dia. Nggak inget saya mah gitu. Enggak, tapi kecuali kalau dia masuk bawa gitar ngajak nyanyi sebelumnya ngasih duit buat bayarin jam warnet, nggak apa-apa. Enggak. Ini bayar nggak nih? Dulu itu tahun-tahun sekitar kita masih 2003 lah ya, 2004-2005 gitu. Itu kayak di daerah kita tuh maksudnya misioneri tuh masih gencar banget tuh. Gitu ya? Iya, kita aja lah kalau lagi mau sekolah nih, misalkan berangkat sekolah. Saya kan dulu kan naik angkot gitu kalau mau sekolah SMP. Itu kadang ketemu di mobil, deh ini baca baik, pesannya kebaikan buat kamu. Pamflet, gambar-gambarnya gambar-gambar kayak seperti yang dibilang agnostik Dondi. Jadi dia nggak percaya agama. Ya kita kan nggak mungkin ini, nah cuman kita kadang ngeledek-ledek doang. Lu nongkrong sini ke gereja kagak, lu bakar hiu kagak mah. Bakar hiu. Ya karena teman kita juga ada yang Buddha di sana, bakar hiu kagak. Ya masjid aja kita suka ledekin, masjid lah ikut gitu. Iya, dia cuma ketawa-ketawa aja.
karena hal itu agama bukan suatu hal yang penting gitu. Tapi dulu pas saya ceritain nggak apa-apa ya. Dulu dia sebenarnya Kodondi pernah pengen masuk Islam. Dulu. Berapa tahun yang lalu? Iya, tapi bukan karena ilmu, tapi karena pengen menikah. Karena dia dulu sempat pacaran gitu sama adiknya teman saya gitu, namanya adalah gitu. Nggak jadi nikah waktu itu. Karena lagi itu dia kan kebetulan ini pacar orang Muhammadiyah gitu. Kamu mau muslim atau enggak? Kalau nggak mau muslim ya tinggalin ponakan cucu saya gitu, cucu Abo. Akhirnya dia Coki, dia ngomong gimana? Gue juga kan pengen Islam, tapi gue kan belum belajar apa-apa gitu dan lain-lain. Masa gue harus pindah segitu aja? Ya jangan lah, Coki juga begituin. Lu ngapain kalau misalkan ntar masuk Islam buat kawin doang, sholat kagak dan lain-lain. Itu pernah kejadian di hidupannya dia. Tapi di situ kita belum sempat bahas agama lebih dalam ya, karena Coki masih menghormati teman-teman Coki semua lah, karena Coki temannya banyak dari lintas agama gitu kan. Sampai sekarang belum nikah? Ceweknya udah nikah. Oh, ceweknya udah nikah. Iya, dianya belum nikah. Oh gitu. Jomblo dong. Jomblo dia. Sekalian cariin. Cariin kan nanti kalau bisa. Kalau orang Islam itu seneng nyariin jodoh buat temennya yang belum nikah. Kenapa? Karena ada pahalanya. Gitu. Makanya kita tuh kayak orang semangat jadi mak comblang gitu kan. Terus? Jadi sampailah kita di usia-usia kita tuh Coki lagi tuh kuliah lah ya, kita mulai kritis gitu dan kehidupan biasa. Kalau orang udah makin gede kan makin dihajar sama cobaan, ujian hidup gitu dan lain-lain. Larinya kalau misalkan udah nggak dapet jawaban ke manusia ke siapa lagi kan gitu. Sedangkan kalau Coki yang muslim, Coki tahu harus lari kemana gitu. Coki punya Allah gitu, Coki tahu jelas jalan mana. Nah temen Coki ini Coki nanya dia, ya gimana ya Coki, coba lu pelajarin dulu deh agama lu. Coki tuh nggak mau agresif ke dia untuk lu masuk Islam, syahadat gitu, enggak. Lu belum bukain Bible waktu itu? Belum. Coki bilang, lu baca dulu deh gitu nih agama lu udah 100% belum ngertiin agama lu? Belum sih ya kan, lu agama sendiri aja belum, belajar dulu deh gitu. Terus abis itu mungkin dia luluh kali hatinya, ya udahlah mau ikutin mama. Cuman ada satu alasan yang Coki dia salah nih, maksud Coki belajarnya lagi itu. Dia cuman mau beragama, akhirnya menjadi Katolik hanya karena buat nyenengin mamanya, karena dia sayang banget sama mamanya. Mamanya Tommy, papanya Tommy, keluarga Tommy itu udah kayak keluarganya Coki. Dulu kita tuh kalau main nih, tahu kan anak kecil nginep, dia mamanya Coki juga udah kayak mamanya dia. Tommy masuk Coki di dalam, lu udah makan belum gitu. Tuh ada ituan, makan aja gitu. Mau minum juga udah nggak usah disediain, ambil aja di kulkas sendiri gitu. Tapi kalau di rumah dia makanan babi gimana? Nah itu dia juga suka jangan gitu. Kalau kalau setiap dia pengen Natal, mamanya kan tuh enak banget bikin nastar. Wah bikinin Coki dibagi gitu. Mamanya udah kayak mamanya Coki lah, makanya nanti kalau sempat Konondi main ke sana gitu. Insyaallah. Ngobrol-ngobrol sama mamanya. Iya, jadi gitu ya? Ini udah kayak saudara. Ini baru satu, sebenarnya ada lagi. Kita nggak sendiri berdua doang. Ada lagi, ada Rian, ada Hendra, ada Pandi gitu dan lain-lain, banyak teman-teman kita yang udah kayak saudara gitu. Nah emang karena mungkin pergaulan itu kan mempengaruhi ya. Mempengaruhi pemikiran orang, dia bergaul sama kita yang muslim. Tapi kita yang muslim juga nggak pernah maksain agama kita ke dia, ya udahlah masing-masing. Akhirnya dia Rohafidin ya, tidak ada paksaan. Sampailah dia akhirnya mau ikutin. Akhirnya udah jalan lah ke gereja. Dia cerita, nih udah ke gereja nih, harus ke gereja. Ayo udahlah bagus lah. Bareng mamanya gitu, bareng adenya lagi itu dan lain-lain. Di gereja mana? Santa Maria ya di Tangerang. Itu gereja cukup besar sih. Kodondi kalau tahu di kota Tangerang tuh. Udah belajar, udah ke gereja setahun 2 tahun. Cuman alasannya dia cuman kayak buat nyenengin mamanya aja gitu. Ya, Coki tapi nggak bilang itu salah. Tapi dalam hati Coki bilang ya ini anak bukan tujuannya mencari Tuhan gitu dong, tapi dia cuman mau nyenengin mamanya gitu. Tapi nggak apa-apa lah, yang penting kan dia belajar dulu. Nah sampai suatu ketika dia cerita, Coki tanya, lu nggak ke gereja-gereja lagi? Karena kan Sabtu kita malah nongkrong, lah ke gereja. Biasa ke gereja dulu baru nongkrong gitu di rumah. Enggak lah, kenapa? Jadi dia pas lagi bingung, udah syahadat, udah pengen syahadat, udah bulat dah, ida Islam yang bener dah. Dia soalnya abis dia barengan lah simultan belajar kristologi, agama yang lama, belajar juga Islam dari ustadz-ustadz kita ya. Alhamdulillah banyak banget, Ustadz Hadi, Ustadz Khalid Basalama, Ustadz Abdul Somad, semuanya dia libas dah sama dia gitu. Jadi udah nggak ada pertanyaan lagi gitu yang mengganjal di dia. Ya udah tinggal syahadatnya nih gimana.
Nah di situ dia berat banget, susah. Cukup bilang itu waswas setan. Ya setan kalau orang pengen kebenaran pasti dihalangin sejauh mungkin gitu. Tapi pasti Allah kasih inian lah jalan. Akhirnya terus tuh Joki dia cerita nih, dari cerita dia sampai dihalang-halangi gitu, maksudnya secara halus sama orang tua. Sampai dia mamanya udah tahu nih dia pengen syahadat, pengen Islam, udah cerita dan lain-lain. Mamanya kurang setuju gitu ya. Tapi terusnya habis itu secara halus dimasakin babi katanya. Iya dimasakin daging babi. Dia digodain suruh makan lagi. Mama kan udah tahu Tommy gak makan babi lagi gitu. Alah udah makan aja orang enak gitu. Mamanya nggak bilang ini babinya udah sunat gitu enggak? Ya maksudnya ya Coki selalu bilang Tommy wajar kalau orang tua itu protektif karena dia pengen anaknya selalu bersama dia gitu kan. Mama kan belum paham, belum ngerti gitu. Jangan dilawan secara kasar maksud Coki ya. Ya udah jelasin aja secara halus dan lain-lain. Toh kalaupun ada misalkan nggak sengaja tuh ketelan itu babi nggak dosa kok. Maksudnya itu kan ketidaksengajaan. Udah sampai akhirnya ada kejadian besar mungkin. Jadi Tommy ini 6 tahun kok Dondi kurang lebih ya itu ngerawat kakak. Ada kakaknya itu sakit autoimun. Ini cobaannya dia juga sih kalau Cuy, masya Allah gitu. Cobaannya dia bener-bener dalam banget gitu ya. Belum terima hidayah, tapi dia sebenarnya udah percaya, Cuy yakin di hatinya dia. Cuman udah diuji gitu. Jadi kakaknya tuh sakit autoimun, penyakit langka. 6 tahunan itu di rumah aja nggak bisa jalan, lumpuh, diserang ininya. Yang ngurusin itu kan dia. Gitu. Insya Allah kebaikannya tuh gak hilang tuh dicatat. Iya. 6 tahun berjalan sampai akhirnya kurang lebih 2 minggu yang lalu ya. 3 mingguan yang lalu kakaknya itu meninggal dunia. Gitu. Itu pas lagi sakaratul mautnya dia catat terus nih oksigen udah 50 nih apanya namanya? Saturasinya. Coki kan bilang itu udah harus bawa ke dokter, cuman katanya keluarga udah pasrah lah gitu. Ya Coki bilang ya udah nih. Terakhir kali kan karena ini udah kalau kita kan ngelihat kayak gitu, kalau Coki bilang udah karena dia udah juga di hatinya tuh udah muslim, Coki udah anggap dia seorang muslim walaupun bersyahadat, udah bisikin aja la ilaha illallah yang tahu supaya bisikin. Udah supaya ya kita nggak tahu dia terima atau enggak kan, tapi setidaknya misalkan 2 detik terakhir sebelum hidupnya udah ucapin, kita punya hujah gitu nanti ke Allah buat ya Allah itu kakak saya sempet loh gitu saya bisikin, ada nggak dia percaya nggak gitu, karena kan ada hadis Coki pernah baca Nabi Muhammad tuh bakal keluarin dikasih sama Allah syafaat untuk tolong umatnya yang di neraka walaupun imannya sebiji zarah kan, sebiji kecil. Itu aja udah yang kita jadiin inian. Akhirnya dia cerita pengalaman itu juga, maksud pengalaman yang ngerubah hidup dia, meninggalnya di tangannya dia, nafas terakhirnya dia sempat ucapin, katanya dia cerita sama Coki la ilaha illallah, abangnya nangis gitu. Nggak tahu percaya. Ya berarti ada respon dong. Ya. Pokoknya selama hidup itu Buddhis. Pokoknya rajin ke Topekong dan lain-lain, tapi di akhir lagi sakit itu sama mama dimasukin ke Katolik ya. Iya, terusnya diminyakin gitu sama pastor sama Romo dan lain-lain. Ya, itu kita nggak ikut campur lah. Tapi dia akhirnya pas kakaknya meninggal barulah dia mau ngetahui kalau ternyata mau tuh deket. Dia ngerasa nyesel kenapa saya nggak muslim dari dulu supaya bisa dakwain abangnya pas abangnya masih bisa ngobrol sama dia gitu. Dia cerita ada penyesalan itu ya. Ya itu contoh. Cukup cuman bilang jangan kejadian sama lu gitu. Gitu. Lu udah percaya Islam belum syahadat, kalau besok nggak ada umur gimana? Iya. Ya makanya juga sempat bilang dia udah syahadat aja lu sendirilah, antara dia sama Allah kan itu udah sah juga gitu. Tapi nanti secara ada saksinya mah itu bisa nyusul, Cukup bilang. Udahlah, akhirnya tuh sampai lah terakhir kali dia ngomong nih gimana ya, ngomong sama mama ya supaya dapat restu, karena dia kalau nggak mau dapat restu nggak jalan-jalan juga. Ya udah, Coki bilang tadinya kan Coki punya rencana maksudnya ajak dia ke tempatnya Ustadz Halid Basalamah di Blok M gitu, udah mau Ustadz Halid aja. Cuman Coki pikir-pikir lagi, kalau mamanya tahu nanti dia syahadatnya sama Ustadz yang jenggotnya segini panjang gitu ya, takutnya mamanya berprasangka buruk dulu, wah ini nanti anak saya jadi pengantin bom nih, mau ngebom nih, jadi teroris nih gitu. Kan karena mungkin namanya awam ya, pandangan apalagi dari keluarga Chinese yang masih ngelihat Islam sebagai agama teroris lah dan lain-lain, takutnya kayak gitu. Nah Cuki bilang sama kodon dia aja, sesama sesuku gitu, sesama Chinese, mama pasti mungkin lebih lunak hatinya. Akhirnya dia jelasin,
Tommy mau syahadat nih, ustadznya, gurunya. Mukanya sama gitu. Lah mungkin ya mamanya sesuku gua gitu. Akhirnya udah alhamdulillah mamanya ya udah deh. Tuh tadi juga pesan tuh di handphone tuh sebelum berangkat ya. Kalau coba tunjukin deh Tommy. Coba. Biar bener mamanya sendiri yang pesenin kalau ya. Mau syahadat juga maksudnya mamanya? Bukan. Oh, belum. Pesenin ke dia. Insyaallah. Insyaallah. Dia temannya saya. Iya. Bilang apa? Pas saya udah bilang mah udah nyampe, saya bilang Tommy udah syahadat. Terus mama saya cuma ngomong ya udah jalanin agama yang Tommy percaya. Jangan berubah sama buat keluarga, jangan berbeda-bedakan orang lain. Mungkin mama saya takut saya setelah Nggak, gini, saya tambahin dikit. Justru kalau sudah menjadi seorang muslim harus berubah. Harus berubah. Iya, lebihnya dengan lebih. Iya, baik benar. Kalau tadinya sayang sama mamanya, sekarang harus lebih sayang sama mamanya. Ya, David ya. Tunjukin. Kekhawatiran bapaknya David juga. Iya. Tadi sempat begitu. Makanya Coki di Karena mobil. ini juga Pak, saya pernah juga ada seorang mualaf dari keluarga yang berada. Begitu dia bersyahadat dengan saya juga waktu itu di Darut Tauhid Bandung, langsung dibuang sama keluarganya. Dicoret dari daftar harta waris, dicoret bahkan akte kelahirannya mau dihapusin Pak. Kalau akte kelahiran mau dihapus, berarti kan mau menghilangkan dari negara Pak ya? Iya. Itu kan Pak, dianggap nggak ada berarti kan? Akhirnya waktu itu beliau tinggal di tempat ini selama kurang lebih 6 bulan. Orang tuanya sudah ya gimana saking marahnya lah ya. Setelah 6 bulan di sini, ya istilahnya bantu-bantu kita juga. Terus kita juga bantu dia untuk mengurus ijazah sampai akhirnya dia bisa menjadi seorang pengacara Pak. Alhamdulillah sekarang sudah punya kantor hukum sendiri Pak. Selama 6 bulan tuh di sini, akhirnya tanpa disangka ibunya tiba-tiba WhatsApp dia, hanya menanyakan gimana keadaan kamu. Namanya 6 bulan Pak, kurang lebih 6 bulan. Itu kan ya namanya nurani seorang ibu ya Pak ya. Ya bisa lah ya, walaupun semarah-marahnya ibu pasti ada pikiran juga lah. Begitu saya tahu mualaf saya itu dihubungi sama ibunya seperti itu, anak itu yang di sini saya suruh pulang ke Bandung. Rumahnya di Bandung Pak. Kamu pulang ke Bandung. Nggak ada ongkos, saya ongkosin. Ngapain? Pulang ke Bandung, ketemuin ibu kamu, cium tangan ibu kamu. Kalau perlu cium kaki ibu kamu. Bener Pak, dilakuin. Besokannya dia pulang. Alhamdulillah sekarang hubungannya baik-baik saja. Iya. Alhamdulillah. Jadi ya walaupun mungkin tidak seperti yang sebelumnya, tapi paling tidak sudah ada penerimaan lah gitu ya. Nggak sampai dilepehin gitu istilahnya Pak. Karena menjadi seorang mualaf seperti David Tommy ini, ya memang resikonya banyak juga yang dibuang dari keluarga itu nggak cukup setahun 2 tahun Pak untuk bisa diterima kembali. Bahkan ada yang sudah punya anak pun pulang ke rumahnya sama mamanya masih diludahin. Ada yang masih begitu. Resiko Pak ini adalah ujian juga ya. Jadi terima kasih banyak dari David, Tommy, bapak-bapak semua yang dari sini ya, Coki, Bang Ari. Alhamdulillah ini kan kita istilahnya sedang merasa bersyukur nih Pak. Kita sekarang sedang ngobrol di sini kan tidak lain tidak bukan untuk menebalkan iman kita nih Pak. Juga kita di sini juga kan untuk bisa membina nih saudara-saudara baru kita nih. Karena tanggung jawab juga nih Pak ya kan. Tanggung jawab ini. Kalau hanya menuntun syahadat mudah Pak. Sesudahnya Pak yang susah nih nanti nih ya, menjaga akidah mereka sampai istilahnya istiqomah gitu kan. Nah, terima kasih banyak buat semuanya yang sudah hadir di sini ya. Juga para pemirsa, terima kasih banyak atas perhatiannya. Jika ada para pemirsa yang ingin membantu perjuangan dakwah kami dengan membina para mualaf-mualaf seperti David dan Tommy, silahkan bisa mengirimkan ke BSI dengan nomor rekening 111889988 atas nama YPM atau Jakarta dan bisa mengkonfirmasikan ke nomor handphone 0813 98 berapa? 9583 7007 ya. Barakallahu fikum, semoga para pemirsa amal para pemirsa diterima di sisi Allah sebagai amal jariah. Terima kasih banyak sekali lagi atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali di konten-konten selanjutnya yang lebih ramai dari ini nih. Ini pertama kalinya kita bikin konten rame-rame gini nih. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.